Nah, bahasa terakhir tak enak, ancaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahu azim. Sahabat surga cahaya hati dimanapun Anda berada, bertemu lagi kita pada acara Cahaya Hati News. Berita-berita aktual, berita-berita terupdate, dan berita-berita yang sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, yang dikatakan dengan kalimat Qul al-haqqu law kana murra. Katakan kebenaran itu walaupun pahit. Katakan kebenaran itu walaupun engkau terintimidasi. Katakan kebenaran itu walaupun engkau berada di balik jeruji besi. Takbir, Allahu Akbar. Sahabat Cahaya News dimanapun Anda berada, subhanallah, hari ini semua mata tertuju pada Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Timur. Ada apa? Karena ada seorang habaib zuriat baginda Nabi Muhammad SAW yang terus menyuarakan kebenaran, yang terus menegakkan keadilan. Tapi apa yang terjadi? Beliau dianggap sebagai seorang penipu, beliau dianggap sebagai seorang pengkhianat, beliau dianggap sebagai seorang radikal. Akhirnya beliau dimasukkan ke dalam penjara. Penjara itu menjadi orang-orang soleh, Masya Allah, dan semua penghuni penjara dekat dengan beliau menjadi bertobat dan berhijrah karena hadirnya beliau di sana. Ada apa dengan negeri kita ini? Kok susah betul menegakkan keadilan? Masya Allah. Benar, 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW memberikan pesan yang begitu dahsyat kepada kita semua. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Kalau Nabi Muhammad SAW, sayati ala nasi sanawati khudda'at, nanti akan datang tahun penuh dengan penipuan, tahun penuh dengan kedustaan. Banyak orang menipu, banyak orang berdusta, dan tidak pernah takut dengan hukum Allah. Dan baginda Nabi Muhammad SAW, yusaddiquna fihal kazib, orang-orang yang jujur dianggap sebagai pendusta, wa yukazzibuna fihas shadiq, akan tetapi para pendusta dianggap sebagai orang yang jujur. Masya Allah. Kemudian wahyu tamanu fihal khain, orang-orang yang amanah, yang menyampaikan keadilan dan kebenaran, yang menyampaikan tentang ini loh. Qul ahlahu law kana murra, katakan kebenaran. Wa qul ja'al wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Tegakkan terus kebenaran. Tegakkan terus kebenaran, maka kebatilan akan dihancurkan. Tapi apa yang terjadi? Mereka dianggap sebagai pengkhianat. Wa yukhawna fiha al-adil, akan tetapi para pengkhianat, para munafik dianggap sebagai orang yang baik dan benar, dianggap sebagai orang yang amanah. Padahal dulu dia mengatakan haram, sekarang Masya Allah dia katakan itu halal. Sampai-sampai dia berani mengucapkan kalimat yang tidak vaksin masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Sahabat, apa yang terjadi? Masya Allah, begitu banyak masa yang menuntut keadilan. Al-imam besar kita di pengadilan tinggi, ya, tapi apa yang terjadi? Mereka dihalang, mereka dihalau, mereka dibentak, mereka dikata-katai, ya, mereka bahkan sampai-sampai dibuat tidak bisa untuk sampai ke kantor pengadilan. Sama-sama kita saksikan video. Lihat sama-sama. Kita merasakan luar biasa. Nah, yang diminta keadilan sahabatku ini betul. Masya Allah, katanya pengayom, tapi menyolot. Ada apa dengan aparat penegak hukum kita? Kenapa kau harus begini? Biarkan orang mencari keadilan. Kenapa dihalangi? Kenapa dihadang? Kami tahu Bapak punya hati nurani yang tulus. Bapak adalah, mohon maaf lahir batin, baju yang Bapak pakai, topi yang Bapak pakai, lencana yang ada di lengan Bapak, yang menentukan jabatan Bapak, itu semuanya datang dari rakyat. Itu uang rakyat, bukan dari uang Bapak. Jujur, kalau tidak ada rakyat, tidak ada pajak, mana mungkin rumah Anda berarti? Dari mana gajinya? Dan Bapak seorang pengayom rakyat, seorang pengayom rakyat, seorang yang menjembatani rakyat untuk mendapatkan keadilannya. Tapi kenapa dihadang? Kenapa dilarang? Apa yang Bapak takutkan? Takut hilang jabatan, takut Bapak tidak mau melewatin kehilangan pekerjaan. Jangan takut hanya kepada Allah. Tegakkan terus keadilan, tegakkan terus kebenaran. Jangan takut
I'mal masita fa innaka mujizib bih. Lakukan apapun semua yang engkau lakukan, tapi semua yang engkau lakukan pasti akan ditagih oleh Allah. Saat ini seharusnya Bapak menunjukkan saya punya jabatan, tanda tangan saya berlaku, maka berikan jalan untuk mereka yang menuntut keadilan. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah suasana menuju ke persidangan ke kantor pengadilan tinggi Jakarta Timur, ya, di mana di sini menantunya Habib Rizik untuk menegakkan. Nah, bahasa terakhir tak enak, ancaman. Kalau kalian tidak mau diatur, sudah nanti kalian semua akan diangkut oleh yang lebih dari saya. Kami hanya satlantas mengatur lalu lintas. Masya Allah. Kenapa kalimat mengancam rakyat? Kenapa terus memberikan ketakutan kepada rakyat? Bahkan sampai-sampai PPKM kita lihat. Mohon maaf, pekerjaan seorang brimob bukan untuk menjaga jalan, tapi untuk menjaga negeri. Rakyat tidak akan komplain. Toh selama ini PPKM kita lancar, PPKM tidak ada yang protes, PPKM tidak ada yang merobos. Tapi kenapa kok ditaruh brimob, memegang senjata? Buat apa? Bukan untuk nakutin rakyat. Rakyatmu bukan radikal. Rakyatmu bukan orang penjahat. Rakyatmu bukan seorang penyusup. Rakyatmu bukan seorang yang teroris. Rakyatlah yang memberikan kalian jembatan sehingga kalian punya baju, punya senjata tersebut untuk menjaga negeri NKRI ini, negeri Kesatuan Republik Indonesia ini dari tangan-tangan orang-orang yang berusaha merebutnya dan mendikte kalian agar menakut-nakuti rakyat. Sekali lagi, nasihat ini buat kita semua. Yuk kita mulai bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalaulah mohon maaf aparat sudah memusuhi rakyat, bagaimana negeri ini akan bisa kita pertahankan dari tangan-tangan komunis, daripada para cukong asing dan asing. Sekian, terima kasih sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus kawal sidang Al-Habibana, terus suarakan kebenaran dan keadilan, terus tegakkan kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kita bisa mencapai kedaulatan dan marwah Republik Indonesia ini. Kita jaga dari tangan-tangan perampok yang berusaha untuk merampok Indonesia ini dengan mencerai-beraikan kita. Takbir! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.